Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, tentu si Effendi ini ngambil pisau ini, Bang. Ngambil pisau ini. Pas diamankan begini, tahu-tahu si adik ini ternyata punya golok satu lagi. Pas si Effendi ini ngambil, si adik ini langsung ngambil parang, ditebaskan lah ke si Effendi, ke lehernya Effendi. Berapa lama kita menjaga aset negara ini? Ini baju, lama-lama Polda kita sandar. Polisinya kawasan. Dua petugas keamanan pelabuhan Eko Sulistiono dan Effendi Putra divonis bersalah dalam kasus penganiayaan pencuri di kawasan pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A, Padang, memvonis Eko dan Effendi dengan hukuman penjara karena menangkap maling di kawasan pelabuhan Teluk Bayur. Terpidana Eko Sulistiono divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Effendi Putra divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Isak tangis keluarga pun tak terbendung setelah majelis hakim yang dipimpin Leba Maksnandoko memvonis Eko dan Effendi bersalah karena telah menyebabkan sang pencuri menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia. Istri dari terdakwa Effendi Putra pingsan karena suaminya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Dalam putusannya, hakim menilai penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dilakukan secara sengaja. Hakim menolak pembelaan terdakwa yang menyebut korban menggunakan parang atau golok untuk menyerang, sedangkan Effendi mengambil pisau yang terjatuh. Jadi hukumannya yang kita lihat dari hal yang meringankan dan yang memberatkan, kita putuslah 4 tahun 6 bulan. Karena kalau ancamannya tadi kan pasalnya itu 7 tahun, dituntut 7 tahun, maksimal oleh jaksa sesuai dakwaannya itu. Nah, kami tidak melakukan itu karena ada hal yang meringankan, ya. Karena si pelaku juga dari keterangan saksi itu dia sering melakukan hal yang tidak baik di pelabuhan itu juga. Nah, itu di samping ada andil dari si korban juga sehingga timbulnya perbuatan ini. Itu apa? Ketua. Aset negara, ketua. Kami yang membela aset negara. Aset negara yang kami bela. Aset negara yang kami jaga. Bawa. Kami digaji segelintir, ketua. Segelintir bantuan kami. Kami membela aset negara. Tegakkan yang mulia. Berapa lama kita menjaga aset negara ini? Ini baju, lama-lama Polda kita sandar. Polisinya kawasan. Coba bayangkan. Mau jadi apa kita, kawan-kawan? Mau jadi apa kita? Kita cuma membela seluruh security yang ada di Indonesia, khususnya Kota Padang. Hidup security! Putusan hakim pun menuai protes dari rekan-rekan seprofesi Eko dan Effendi yang mengawal jalannya persidangan. Mereka mempertanyakan putusan hakim yang dinilai tidak adil. Kenapa kedua security yang tengah bertugas melakukan pengamanan, menangkap pencuri, dan melakukan pembelaan diri divonis hingga 4 tahun penjara? Untuk mendukung pengadilan ini, di mana keadilannya? Setuju! Mana keadilan Indonesia ini?
Kasus ini bermula pada saat malam pergantian tahun 2019 ke 2020 di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kami pun menelusuri kembali kasus ini bersama Komandan Regu Petugas Keamanan Pelabuhan Teluk Bayur. Masuknya itu dari pagar ujung itu, Bang. Namun sayang, tempat kejadian perkara tewasnya korban Ade Firdaus sudah berubah. Mes pekerja bangunan sudah tidak ada lagi. Ini tempat waktu si Eko itu menegur untuk yang kedua kalinya. Di sanalah pertemuannya antara Eko dengan si Ade Firdaus ini, Bang. Nah, kemudian diduga si Ade Firdaus ini melompat pagar dari arah ujung itu. Kebetulan di sana kan ada dermaga Semen Padang tuh, Bang. Jadi antara dermaga Semen Padang dengan dermaga Teluk Bayur itu pembatas dermaganya itu pagar besi kayak begini lah, Bang. Jadi bisa dipanjat-panjat gitu. Di malam tahun baru 2020 itu, security Eko menegur Ade Firdaus yang masuk tanpa izin ke kawasan pelabuhan, meminta untuk keluar dari lokasi, namun teguran itu tidak dihiraukan. Di lokasi inilah terjadi perseteruan antara dua security pelabuhan Eko dan Effendi dengan Ade Firdaus. Larangan dua security tidak diacukan. Ade Firdaus bahkan memasuki ruang terlarang, mes pekerja, dan diduga akan melakukan pencurian barang. Dicabutlah pisau oleh saudara Ade. Dikejarnya si Eko ini pakai pisau. Nah, tentu si Effendi ini ngambil pisau ini, Bang. Ngambil pisau ini, jongkok. Ngamankan, kan pisau, kan harus diamankan pisau ini, Bang. Pas si Effendi ini ngambil, si Ade ini langsung ngambil parang, ditebaskanlah ke si Effendi, ke lehernya Effendi ini. Karena melihat udah ngayun begini, Bang, si Effendi langsung jongkok begini. Posisi kan udah megang pisau nih, Bang. Jongkok, ya namanya dalam keadaan panik, langsunglah ditebaskan ke ini, ke paha. Ke paha, karena namanya dalam pergumulan itu, Bang, refleks gitu, Bang. Nggak tahu kalau yang kena itu adalah dadanya. Tahu-tahu udah jatuh, kemudian orang itu langsung nelpon saya, nelpon Danru B, saudara Gaga. Sayangnya, dalam kejadian yang terjadi pada pukul 3 dini hari di awal tahun baru 2020 ini, tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tewasnya Ade Firdaus. Di lokasi ini juga tidak ada CCTV untuk menjadi bukti peristiwa naas di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Kawasan pelabuhan merupakan wilayah dengan akses terbatas. Tidak semua orang bisa bebas keluar masuk di kawasan pelabuhan. International Ship Security and Port Facility Security Code atau ISPS Code mengatur kawasan terlarang. Mereka yang memasuki kawasan terbatas pelabuhan dan tidak resmi merupakan suatu pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak keamanan Pelabuhan Teluk Bayur juga menduga ada jaringan pencuri di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Pelakunya ya itu aja gitu loh, Bang. Orangnya ya itu aja. Jadi bisa dikatakan ada inilah, Bang, ada jaringan sendiri lah, Bang. Karena biasanya yang sering ditemui di lapangan si saudara Ade ini tidak sendirian biasanya, Bang. Si Ade ini suka melakukan pencurian. Biasanya dia targetnya tuh di atas kapal, Bang. Pelabuhan Teluk Bayur yang luasnya sekitar 37 hektar ini memiliki 14 pos penjagaan dengan total petugas keamanan 87 orang dengan tambahan 1 pimpinan. Petugas keamanan ini dibagi menjadi 3 regu dan setiap tugas malam dilakukan apel rutin untuk pembekalan pengamanan harian. Dengan aturan ISPS Code, benar, petugas keamanan sudah menjaga atau harus menghalangi semua orang yang tidak berkepentingan masuk tanpa identitas, masuk di area pelabuhan. Nah, ini pelabuhan sudah comply ISPS Code seperti yang di Teluk Bayur, yang sudah ditetapkan dengan tanda area terbatas, rest area. Nah, itu tentunya petugas harus menghalau. Jika terjadi sesuatu, ini kan pelabuhan comply, kapal comply.
Jadi kalau pelabuhan komplai terkait ada kapal komplai yang mau masuk terjadi sesuatu, ini kan merugikan semua pihak kita. Jadi sudah kita kategorikan komplai, namun masih terdapat seorang yang tidak memenuhi syarat standar masuk ke dalam area pelabuhan dan petugas memang harus menghalau. Kami juga menemui salah seorang petugas keamanan yang datang ke lokasi setelah Ade Firdaus tergeletak di TKP. Kalau efeknya bagi kami kasus ini Pak, itu beban mental ya. Ini kan kita menjaga namanya aset pemerintah. Nah, jadi hal seperti ini risikonya seperti ini kan gitu. Jadi kami minta untuk teman-teman kami itu dibebaskan lah gitu. Tim Metro TV mengikuti patroli malam petugas keamanan pelabuhan, mengecek salah satu titik rawan di kawasan pelabuhan. Area pos pantau ini termasuk salah satu area rawan yang bisa dimasuki oleh orang dari pihak luar. Dari pencuri itu kan maksudnya, kan kita larang tuh. Jadi orang masuk dia sering lewat sini, lewat dari samping gitu kan. Emang ini apa? Di balik ini apa? Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat ini memiliki sejumlah titik rawan yang dijaga oleh 6 pos jaga. Peristiwa tewasnya Ade Firdaus merupakan kejadian pertama kali sepanjang Pelabuhan Teluk Bayur beroperasi. Nasib naas 2 security Pelabuhan Teluk Bayur berujung pidana akibat ulah pencuri yang terbunuh dengan senjata tajamnya sendiri. Terpidana Eko Sulistiono dan Effendi Putra, security Pelabuhan Teluk Bayur, kini menjalani tahanan di Rutan Kelas 2 Padang, Sumatera Barat. Kami pun mencoba menemui keduanya, namun sayang, keduanya masih dalam proses banding. Kami tidak mendapatkan izin untuk wawancara langsung. Walau demikian, lewat bantuan seorang teman, kami pun mendapatkan rekaman eksklusif suara terpidana Eko dan Effendi. Menurut Eko, malam itu sebagai penjaga keamanan, ia telah mengusir pelaku Ade Firdaus yang masuk ke kawasan pelabuhan tanpa izin. Namun Ade Firdaus tidak mengindahkan, Ade malah memasuki mes karyawan. Tak hanya itu, pelaku Ade Firdaus beberapa kali mencoba menyerangnya dengan senjata tajam. Yang jelas sedang buka-buka barang-barang orang itulah, kasar lah ke saya kan. Nah, terus saya suruh keluar, dia malah melakukan perlawanan, mukul. Dia memukul dulu, terus jadilah perkelahian di situ kan. Mungkin karena dia merasa tersesat, dia mengeluarkan senjata tajam, itu pisau pertama. Dia mengeluarkan senjata tajam, udah beberapa kali kok ditusukkan, itu malah bilang nggak kena sama saya kan. Nah, tusukan yang terakhir itu ditangkap tangannya sama rekan saya ini. Kita sama orang itu berdekatan, kita lagi jongkok, orang pakai senjata, apa mungkin kita masih bisa lari? Mustahil gitu kan. Jadi secara refleks, spontan, memang kalau nggak dilakukan saya yang mati gitu kan. Jadi secara refleks saya tusukkan ke arah pahanya gitu kan. Kita tahu salah satunya mengenai bagian dadanya. Nah, tapi di saat mau dibawa itu dia akan melakukan perlawanan Pak. Kalau seandainya dia tidak melakukan perlawanan, nggak mungkin juga itu akan terjadi gitu kan. Sedih juga gitu Pak. Saya beranggapan, loh kok bisa begini. Saya cuman mencoba mempertahankan dan menjaga nama baik negara yang saya jaga, aset negara. Nah, tapi kok yang menuntut saya negara juga, yang mempenjarakan saya negara. Itu aja yang bikin saya sedih gitu Pak. Karena saya belum ada merasa melakukan membunuh orang. Karena saya memang nggak ada niat sedikit pun. Bahkan di saat saya sholat pun saya masih mendoakan korban. Kita berharap bebas gitu kan. Bebas bisa lagi Baik Eko dan Effendi bersikuku, mereka hanya menjalankan tugas dan membela diri dari serangan Ade. Direktur KPLP pun menegaskan, petugas berkewajiban untuk menghalau orang yang masuk tanpa izin ke pelabuhan.
Sementara kuasa hukum Effendi Putra dan Eko menyatakan, perbuatan yang dilakukan kedua security tersebut adalah untuk menjaga aset negara, menjaga kawasan pelabuhan dari ancaman pencurian, serta mengamankan diri dari ancaman kejahatan. Tidak matinya korban tersebut boleh saja Ade Firdaus akan merajalela, akan berulang dan berulang, dan dia akan merasa lebih hebat daripada itu. Kenapa demikian? Ya ini tadi yang disampaikan dari awal, bahwa kalau tidak ada reaksi daripada si korban, tidak akan terjadi peristiwa pidana berkelanjutan. Kami juga menemui keluarga terpidana Effendi Putra di kawasan Gadui, Padang. Istri Effendi, Helmi Susanti, ibu dari seorang anak ini mempertanyakan keputusan hakim yang telah memvonis suaminya 4 tahun 6 bulan. Dirinya yakin suaminya tidak bersalah karena hanya menjalankan tugas. Maunya saya sih bebas, otomatis bebas, setidaknya bukalah mata hati hakim atau jaksa, istilahnya ya melihatnya jangan dari hanya kejadian si korban ini aja gitu, dia mati, bukan, jangan lihat dari situ saja gitu. Lihat juga bagaimana ini orang lagi dinas, lagi kerja, bebasin suami biar kami bisa berkumpul lagi, setidaknya kan. Kalau emang itu istilahnya, kalau dia salah anggaplah kesalahan, kan udah dijalaninya hampir 1 tahun ini, kan udah dijalaninya, kalau emang itu dianggap salah juga. Tidak hanya Helmi, Megasari, istri dari Eko Sulistiono, juga merasa terpukul karena suaminya mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Megasari juga berharap dalam persidangan banding nanti, suaminya mendapat keadilan, terbebas dari hukum. Ya minta keadilan lah, keadilan. Soal suami saya bukan pembunuh, dia bukan pembunuh. Dia hanya bela diri, membela aset negara. Kalau emang dia pembunuh, mungkin senjata dari dia. Ini senjata dari maling kan, dari korban, bukan dari suami saya. Jadi suami saya bukan pembunuh. Tolonglah adil untuk suami saya. Seadil-adilnya. Sejak suaminya dijadikan sebagai tersangka, Megasari harus merawat sendiri anak-anaknya, anak yang selalu menanyakan kapan ayahnya akan pulang. Ibu kedua orang anak ini pun tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan kehidupannya sejak suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi yang kecil, kalau misalnya lihat orang digendong sama ayahnya sore-sore, pasti dia nanyain ayah, ma, ayah, itu bilang, pasti selalu nanyain ayah, ma, gendong ayah, selalu pasti minta telepon ayah, ya, telepon ayah. Dia tidak aja video lagi main-main bola sama ayahnya, kan ada video aja main bola dah, itu aja buat bujuk hati anak ya. Kalau enggak pas orang lagi gendong anaknya kan dia sama bapak ya, Abi mah, ya Abi. Kalau kakaknya juga nanya kan, ayah mana mah? Ayah lagi sekolah, ujian ya mah, ya ayah ujian sekolah sekarang, sama kayak kakak, iya sama. Nah itu aja, kalau misalnya nelpon sama ayahnya, ya udah pulang ayah, cepat pulang ayah, cepat selesai ujiannya. Kedua security Effendi Putra dan Eko Sulistiono, mereka yakin hanya membela diri dan itu diatur di pasal 49 KUHP. Kami banding, Pak. Kami banding. Kenapa kita banding? Karena putusan ini tidak adil, tidak imbang. Kenapa? Harus hakim juga jeli menyikapi daripada persidangan ini. Kami bukan intervensi, itu tugas hakim. Mau putus berapa itu kan tugasnya. Akan tetapi kita mau lihat daripada sisi hukum yang sesungguhnya. Di mana pasal 49 jelas bahwa dia tidak dapat dihukum. Barang siapa dia mempertahankan dirinya dari ancaman, baik untuk dirinya sendiri, harta benda daripada yang dijaga, atau nyawanya sendiri atau keluarganya. Putusan hakim yang diketuai Leba Max Handoko serta 2 hakim anggota Yose Ana Roslinda dan Hakim Agnes Sinaga dipertanyakan.
Bagaimana mungkin security yang menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan pelabuhan dan berusaha melindungi diri dari serangan senjata tajam sang maling malah dinyatakan bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara. Seharusnya para penegak hukum juga melihat kondisi Effendi Putra dan Eko Sulistyo. Nyawa kedua security ini bisa juga terancam bila tidak membela diri dari serangan senjata tajam sang maling Ade Firdaus. Keluarga kedua security pun berharap para hakim mempunyai hati nurani untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Berharap keadilan akan datang dalam putusan sidang banding mendatang. Metro TV, knowledge to elevate.